Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Asif Irawan dengan nomor BP 2010422019 dari kelompok 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh ikan nila atau Oreochromis niloticus. Yang pertama yaitu sistem integumen. Sistem integumen merupakan bagian terluar sebagai pembalut tubuh ikan atau penutup tubuh ikan yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Tubuh ikan nila terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu caput atau kepala. Pada caput atau kepala terdapat yang pertama bulbus ocelli atau bola mata yang terletak di samping kepala. Kemudian operculum atau tutup insang. Selanjutnya yaitu fovea nasalis atau cekung hidung, yang merupakan lubang hidung yang terletak di depan mata. Kemudian ada oral atau mulut yang terletak di depan kepala. Kemudian ada rima oris atau celah mulut yang terletak di antara bibir-bibir atas dan bibir bawah. Yang kedua yaitu trunkus atau badan. Pada trunkus atau badan terdapat sisik yang bertipe stenoid. Sisik yang berbentuk sisir dengan tepi luar yang bergerigi. Sisik stenoid tersusun seperti genting dengan arah menutup ke belakang yang berfungsi melancarkan air di sekujur tubuh ikan. Kemudian sirip atau pinnae dorsalis. Selanjutnya ada sirip. Yang pertama yaitu sirip punggung yang terdiri dari 16-17 duri tajam dan 11-15 duri lunak. Terletak di bagian punggung tubuh ikan dan berfungsi dalam stabilitas ikan ketika berenang. Kemudian ada sirip dada yang terletak di dekat operculum yang berfungsi untuk pergerakan maju, ke samping, diam, dan mengerem. Kemudian ada sirip perut yang berada pada bagian perut ikan yang berfungsi untuk menstabilkan ikan saat berenang dan berfungsi dalam membantu untuk menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Kemudian ada sirip anus yang terdiri dari 3 duri 8-11 jari-jari berada di daerah posterior anal yang berfungsi untuk menstabilitaskan ikan berenang. Kemudian ada sirip ekor yang berada pada bagian posterior tubuh. Ekor ini berfungsi sebagai pendorong utama ketika berenang atau maju dan juga sebagai setir pada saat bermanuver. Selanjutnya yaitu ada linea lateralis, yaitu garis tengah pada tubuh ikan dari operculum hingga ke ekor yang ditutupi sisik, merupakan indera perangsang terhadap lingkungan. Semakin banyak sisik, semakin peka ikan terhadap lingkungannya. Yang ketiga yaitu cauda atau ekor, merupakan perpanjangan dari anus ke bagian posterior. Ekor pada Pisces berfungsi sebagai alat gerak. Bentuk ekornya homoceral, yaitu bentuk sirip ikan yang bagian atas dengan bagian bawahnya sama atau simetris atau sering disebut bulan sabit. Selanjutnya yaitu anus. Untuk ikan ini memiliki kelamin jantan, yaitu satu lubang pada papila yang berbentuk memanjang dan menonjol, berfungsi sebagai muara urin dan sperma. Yang ketiga yaitu sistem muscularis. Sistem muscularis atau sistem otot merupakan sistem yang sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuh. Untuk melihat dengan jelas urat-urat daging diperlukan sayatan melintang pada tubuh ikan, agak ke kaudal. Potongan tegak lurus melalui tulang punggung. Setelah itu akan tampak otot-otot yang tersusun atas lingkaran konsentris. Potongan otot yang berupa lingkaran konsentris ini disebabkan oleh otot-otot yang tersusun rapi dari kranial ke kaudal. Otot ikan nila merupakan jenis otot piscin. Otot ikan nila terdiri dari yang pertama yaitu myoseptum, yaitu otot ikan yang menyerupai garis-garis yang membatasi antar blok. Kemudian ada myotem, yaitu ruang antar blok urat daging. Kemudian ada myomer, yaitu otot yang terbentang mulai dari tengkorak sampai ujung ekor yang berdaging. Myomer terdiri dari bagian apaksial dan hepaksial. Epaksial atau musculi dorsalis merupakan kumpulan otot-otot yang terdapat di sebelah dorsal septum horizontale. Kemudian ada hepaksial atau musculi ventralis, yaitu kumpulan otot-otot yang terletak di sebelah ventral septum horizontale.
Kemudian ada horizontal skeletogenous septum, yaitu jaringan ikat yang memisahkan epaksial dan hepaksial. Kemudian ada musculus lateris superficialis, yaitu urat daging yang menutupi permukaan selaput yang mengandung lemak, dengan istilah lainnya disebut red muscle karena warnanya yang merah kehitaman. Kemudian ada infrasarinalis, yaitu urat daging yang terdapat pada bagian bawah atau ventral tubuh ikan. Kemudian ada supracarinalis, yaitu urat daging yang terdapat pada bagian atas atau punggung tubuh ikan. Selanjutnya yaitu sistem respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran CO2 atau sisa-sisa proses metabolisme tubuh yang harus dibuang dengan O2 yang berasal dari perairan dan dibutuhkan dalam proses metabolisme. Organ-organ pada sistem respirasi yaitu insang yang berfungsi untuk mengambil O2 dari perairan. Insang terletak di bagian medial dari apparatus operculum. Insang terbagi menjadi dua sisi yang simetris, yaitu kanan dexter dan sisi kiri sinister. Selanjutnya yaitu membran brachiostegal. Fungsi utamanya yaitu sebagai ventilasi, transportasi air dan katup untuk mengontrol aliran air keluar selama pembukaan insang. Dilengkapi dengan osa radibrachiostegy yang memungkinkan daya pompa dan daya hisap air lebih kuat. Yaitu arcus branchialis yang berperan penting dalam membantu sistem pencernaan ikan, memiliki struktur bergelombang yang mengandung lendir sehingga dapat memperlancar perjalanan makanan menuju faring. Kemudian ada tulang lengkung insang, yaitu tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang, mempunyai banyak saluran darah dan saluran saraf. Kemudian ada tulang tapis insang atau branchiopinalis, terletak di bagian anterior dari arcus branchialis yang berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Selanjutnya ada lembaran insang atau filamen branchialis, tegak lurus terhadap bagian posterior dari arcus branchialis, berfungsi dalam sistem pernafasan dan peredaran darah, tempat terjadinya pertukaran gas O2 dengan CO2. Sistem digestifum atau sistem pencernaan. Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan ikan nila ini terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Untuk melihat sistem pencernaan dan sistem kelenjar dari organ ikan nila ini, marilah kita membedah ikan tersebut. Saluran pencernaan dari ikan nila terdiri dari yang pertama yaitu mulut dan rongga mulut yang merupakan bagian depan dari saluran pencernaan, berfungsi mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa adanya perubahan. Lendir pada rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang nantinya dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Selanjutnya yaitu geligi yang berfungsi untuk menggiling makanan menjadi kecil-kecil. Kemudian ada faring yang merupakan lanjutan rongga mulut yang juga di dalamnya terdapat insang yang nantinya juga berfungsi untuk mencegah keluarnya makanan. Kemudian ada esophagus yang merupakan jalur pencernaan yang tidak termodifikasi yang terletak di antara faring dan lambung, seperti kerucut di belakang daerah insang yang mampu menggembung. Kemudian ada
lambung atau ventriculus berbentuk gelendong yang memanjang dan beradaptasi terhadap tubuh ikan yang memanjang dan terletak antara esofagus dan intestinum. Fungsinya untuk menampung makanan dan terletak sementara dan mengkondisikan makanan tersebut agar dapat dicerna di intestinum. Kemudian ada pyloric ceace, yaitu pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Kemudian ada usus yang berbentuk pipa panjang berkelok-kelok tanpa adanya lipatan-lipatan dan sama besarnya dan bermuara di lubang anus. Kemudian ada kelenjar pencernaan yang pertama yaitu hati berwarna merah kecoklatan terletak di muka lambung dan atau mengelilingi lambung. Hati kiri dan hati kanan tidak bersatu dan masing-masingnya mempunyai saluran empedu yang menuju ke dalam kantong empedu. Selanjutnya ada pankreas, biasanya menyebar di sekeliling hati. Pankreas mengekskresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Kemudian ada kantong empedu atau fascia ovalea yang berbentuk bulat dengan warna kehijauan dan terletak pada hati. Fungsinya menampung dan menyimpan empedu dan mencurahkan ke dalam usus bila diperlukan dan juga untuk mencerahkan lemak. Yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan O2 dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Juga mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam-garam, hormon dan antibodi, serta mengangkut CO2 ke dalam usus, kelenjar-kelenjar, insang dan sebagainya keluar dari tubuh. Terdiri dari jantung, pembuluh nadi yang terdiri dari aorta dan arteri dan pembuluh balik atau vena dan kapiler-kapiler darah. Bahan yang diedarkan yaitu darah atau plasma darah dan butir-butir darah. Jantung ikan yaitu benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Jantung ikan terdiri dari dua ruangan yaitu atrium yang berdinding tipis dan ventrikel yang berdinding tebal. Fungsi jantung yaitu memompa darah dari ke seluruh bagian tubuh. Untuk melakukan fungsinya, jantung mempunyai satu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Jantung ikan mempunyai alat pacu jantung yang memungkinkan jantung terus berdenyut walaupun otak sudah rusak. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Otak merupakan sistem saraf pusat. Otak memiliki fungsi yaitu yang pertama menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor baik internal maupun eksternal. 2. Menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls saraf atau hormon. Bagian-bagian dari otak itu yang pertama yaitu prosencephalon, terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Kemudian ada mesencephalon yang terletak di tengah otak ikan dan relatif besar yang berfungsi untuk pusat penglihatan, terdiri dari sepasang globus opticus. Selanjutnya itu rhombencephalon, terdiri dari mesencephalon dan mielencephalon. Selanjutnya yaitu sistem skeletal atau sistem rangka ikan nila. Sistem rangka merupakan sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang bersifat menyokong dan melindungi. Rangka ikan nila memberikan bentuk tubuh pada ikan serta menyokong berdirinya tubuh ikan dan melindungi organ-organ penting, melindungi bagian tubuh yang lemah. Selain itu juga untuk penunjang tubuh. Sebagai alat penggerak pasif, rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Berdasarkan letaknya terdiri dari rangka luar atau eksoskeleton dan rangka dalam atau endoskeleton. Sistem rangka dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rangka aksial atau rangka sumbu, meliputi tengkorak atau kranium, tulang belakang atau kolumna vertebralis, tulang rusuk atau costae, dan tulang dada atau sternum. Kemudian rangka apendikular atau rangka anggota, terdiri dari gelang bahu atau gelang pektoral dengan rangka anggota depan, gelang pinggul atau gelang pelvis dengan rangka anggota belakang. Berdasarkan letak dan fungsinya yaitu rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Rangka visceral meliputi semua bagian tulang lengkung insang dan derivatnya. Rangka apendikular terdiri dari sirip dengan pelekatnya.
Pada ikan tulang sejati, sistem skeletal atau sistem rangkanya terdiri dari yang pertama tengkorak, rongga mata, rongga insang, tulang belakang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor.